Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, saudara-saudara, yang saya beri tema, jangan main logika. Mungkin materi ini atau tema ini bikin kita nggak nyaman, saudara-saudara. Kita seringkali berkata, kita ini kan punya otak, mikir dong. Nah, biasanya ketika kita berhadapan dengan satu problem, ada banyak hal atau banyak tantangan, problem, masalah yang kita hadapi, itu tidak bisa dilogikakan. Bukankah tiap-tiap manusia itu ingin jikalau ada masalah itu bisa selesai. Tetapi kadangkala dengan otak kita, dengan logika kita, bukannya selesai malah bertambah. Jadi saudara-saudara, jikalau kita menghadapi masalah atau tantangan apa saja, saya tentu tidak menyebut satu persatu ya, tiap-tiap manusia kan punya masalahnya sendiri-sendiri, saudara-saudara. Tapi intinya satu, masalah saudara itu bisa dilogikakan atau tidak. Masalah saudara itu bisa diselesaikan dengan logika atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa, apalagi selalu orang, kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah, jangan pakai otak, jangan pakai logika. Apalagi kita dalam kondisi yang panik, dalam kondisi yang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, mana bisa kita mikir, saudara-saudara. Jadi kalau tidak bisa mikir, ya jangan dipikir. Saya akan tunjukkan dua kasus. Sebetulnya di kitab suci kita itu banyak sekali kasus-kasus yang kalau dilogikakan itu tidak bisa, saudara-saudara. Tapi toh ada jalan keluar. Jalan keluarnya dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Ini kok gembung-gembung, kenapa ya? Coba diperbaiki. Suara sound masuk ke streaming agak dibesarin ya, karena kemarin ada yang kasih tahu saya suaranya terlalu kecil. Ya, supaya jangan ngungung gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, bahwa di dalam kitab suci kita itu banyak sekali kasus-kasus yang tidak masuk logika dan hasilnya pun sangat luar biasa. Nah, ini sudah bagus nih. Saya ambil satu contoh, saya ambilkan dua kasus saja ya, saudara-saudara, yang tidak bisa dilogikakan. Nah, yang pertama adalah kita lihat tentang Sarah, Abraham dan Sarah. Yang ini nih, yang atas nih ya. Yang atas ini Abraham dan Sarah. Kita baca terlebih dahulu di kitab Bereshit atau Kejadian pasal 17 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan Abraham bersujud dan tertawa serta berkata dalam hatinya, apakah seseorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun itu akan melahirkan? Lalu Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Namun Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Yitzhak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya sebagai perjanjian yang kekal bagi benihnya sesudah dia. Dan mengenai Ismail, aku telah mendengarkan engkau
lihatlah, aku telah memberkatinya, dan aku akan membuatnya beranak cucu, dan membuatnya sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja, dan aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku, aku membangunnya dengan Yishak, yang akan Sarah lahirkan bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Dan setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Sampai di sini pembacaan kita. Ini kasus yang tidak bisa dilogikakan, saudara-saudara. Suami istri, suaminya umur 100, istrinya umur 90. Kalau kita main logika, dia sudah menopause, sudah tidak lagi bisa melahirkan. Mbok dipikir secara model apapun, dengan ilmu medis seperti apapun, mustahil, saudara-saudara. Nggak mungkin. Nah, ini ayo kita sejajarkan dengan kasus-kasus atau masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di berbagai negara, yang saat ini mengikuti live streaming saya, saudara sedang menghadapi seperti Abraham dan Sarah. Mungkin benar-benar saudara memang belum punya anak dan ingin punya anak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, barangkali ada kasus-kasus lain yang saudara hadapi. Apakah itu kasus pekerjaan, apakah itu kasus studi, atau kasus apa saja. Pokoknya intinya hopeless, nggak ada harapan. Nah, ini masuk dalam ranah kehidupan saudara. Pokoknya apapun yang nggak bisa dipikir, nggak usah pakai pikiran, nggak usah pakai logika. Dan kalau saya perhatikan, saudara-saudara, kasus ini Ismail itu sudah lahir. Saya akan cerita sebelum Ismail lahir dulu. Pada waktu itu Abraham pingin punya anak, tapi umurnya sudah tua, saudara-saudara. Dia nggak punya anak, secara logika juga sudah nggak masuk akal. Tetapi Tuhan berkata bahwa kamu nanti akan punya anak. Cuman sayangnya Abraham itu berusaha untuk nolongin Tuhan, saudara-saudara. Ya, perhatikan kata-kata saya. Abraham berusaha untuk nolongin Tuhan. Karena ide ini sebetulnya mulainya bukan dari Abraham sih, tapi dari Sarah sendiri. Ketika Tuhan berkata bahwa kamu nanti akan melahirkan, dia pakai logika. Logikanya adalah, oh iya benar, saya akan punya anak, tapi bukan dari rahim saya. Karena kalau dipikir secara logika manusia, aku nggak mungkin punya anak, aku sudah menopause. Berarti kalau begitu, aku akan punya anak tetapi melalui rahimnya orang lain. Ini berusaha untuk nolongin Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau saya berhenti sampai di sini, kita perlu bertanya, apakah saya pernah melakukan hal seperti ini? Coba-coba untuk nolongin Tuhan dengan tindakan-tindakan yang salah. Waktu itu Sarah membuat tindakan yang salah. Dengan logikanya dia berkata, oh kalau begitu berarti aku akan dapat anak dari rahimnya orang lain. Siapa kira-kira? Hagar. Wah, ini saja tak kasih. Dia kan termasuk hambaku yang setia. Saya bisa bayangkan ya, kalau saya dramatisir, dipanggil, hei Hagar, kamu sini. Aku ini kan sudah nggak punya anak, karena sudah tua. Sementara Tuhan itu janji sama saya, kalau saya akan punya anak. Tapi karena logika saya tidak masuk, bagaimana kalau kamu menghampiri
sama Tuhan ya, Abraham, mau nggak? Kamu kan cantik, pasti anakmu pasti cantik, hebat juga nantinya. Abraham dipanggil, lalu dikatakan, mungkin kita akan punya anak, tapi tidak melalui rahim saya. Kamu hampiri ya si Hagar. Karena Hagar itu orangnya cantik, saudara-saudara. Abraham sudah tua, nggak punya anak, ya kapan lagi? Ya udah, toh juga dia cantik kok, nggak apa-apa deh. Ya udah, akhirnya mereka wik-wikan, saudara. Kan bahasa yang viral sekarang kan begitu, wik-wikan, saudara. Akhirnya mereka punya anak. Keluarlah siapa? Ismail. Tapi ternyata, saudara, pada waktu anak itu sudah lahir, ternyata Tuhan ngomong lagi. Nah, yang tadi kita baca itu adalah omongan Tuhan yang kedua. Yang pertama main logika, akibatnya bermasalah sampai hari ini. Saya ingin coba saudara menyerap apa yang saya sampaikan pelan-pelan, kemudian kita belajar untuk mempraktekannya, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Cuman yang tidak bisa tepat itu karena kita main logika. Ada banyak sekali yang saya hadapi yang tidak bisa main logika, dan Tuhan berikan pertolongan. Tetapi yang terpenting sekarang adalah, mau nggak kita ambil mujizat tanpa main logika? Itu saja. Kalau saudara mau, ayo saya bimbing pagi ini. Dan saya punya keyakinan bahwa mujizat Bapa Yahweh itu masih terus berlangsung sampai dunia kiamat, saudara. Jadi saya ingin saat saudara mendengar apa yang saya sampaikan, ayo kobarkan semangatmu bahwa aku masih punya pengharapan. Apa yang mustahil bagiku, nothing is impossible. Nah, sekarang saya akan ajak saudara untuk mikir dengan firman Tuhan, bukan mikir masalahnya, tapi mikir firman. Bagaimana sih caranya? Nah, saudara yang terkasih, kita sekali lagi saya sudah tunjukkan bahwa manusia itu sering berusaha untuk membantu Tuhan. Kalau manusia membantu Tuhan, akibatnya jadi berantakan, saudara. Cara berpikir, mungkin Tuhan akan memberkati aku melalui rahim orang lain, sehingga yang muncul adalah Ismail. Dan itu menjadi peringatan bahwa main logika hasilnya tidak baik. Keturunannya selalu bikin masalah sampai hari ini. Saudara, mungkin ada yang berkata, ini pernah ya orang WA sama saya. Dia bilang begini, saya mau buka perusahaan. Kalau saya pinjam bank bagaimana, Pak? Nah, ini juga main logika, saudara. Dengan kata lain, saya perusahaan tetapi pinjam bank. Dengan cara apa? Penafsiran logika sendiri. Kalau saya pinjam dan berhasil, ini pasti dari Tuhan. Padahal Tuhan itu ngajari kita untuk kita benci hutang. Ini coba, kan kebalik, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau melangkah, sebetulnya kita pikir dulu, ini bertentangan dengan firman atau tidak. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak atau jarang baca firman, sehingga nggak ngerti tindakan saya ini melanggar firman atau tidak. Masalahnya karena kita nggak baca. Tapi kalau kita baca, oh berarti pinjem bank itu salah. Bank itu bukan untuk dipinjemi, saudara. Kalau saudara mau simpen itu boleh, tapi kalau pinjem jangan.
Berapa banyak saudara berurusan dengan masalah besar. Saya ini loh, sampai hari ini saya nggak punya utang 1 perak pun, saudara. Tapi saya dikejar-kejar bank, dikejar-kejar rentenir, dimaki-maki, dikotbahi. Gila nggak itu? Bayangin aja, berapa kali saya ditelepon oleh rentenir. Shalom, Shalom, ini siapa? Saya adalah debt collector. Bayangin saudara-saudara, debt collector nagih saya. Dia bilang, Pak tolong ditagihkan, ini orang begini-begini. Saya bilang loh, waktu utang saja saya tidak tahu, saya disuruh jadi debt collector. Sorry ya. Berkali-kali saudara. Dan itu kata-katanya sengaja enggak karuan. Ngotbahi saya, Pak Pendeta itu bisa nolongin orang enggak? Ya bisalah, ayo mau tolongin apa? Tolong tagihke. Aduh saudara, bahkan pernah satu hari saya ditelepon sampai 20 nomor yang berbeda. Maaf, mungkin ada yang telepon serius dengan saya, terpaksa saya blokir. Mungkin saudara bisa sakit hati, ini Pak Lukas ditelepon kok malah diblokir. Karena saya sedang dikejar-kejar debt collector. Lucu ya saudara-saudara, lawang ora utang kok dikejar-kejar debt collector. Jadi terpaksa saya blokir. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah debt collector? Karena beberapa kali saya angkat dengan nomor yang berbeda, selalu nagih. Sekarang di waktu yang pendek ini tak blokir semua. Begitu masuk tak blokir, begitu masuk tak blokir. Dia mengganggu sekali saudara-saudara. Apakah Tuhan izinkan kita utang bank? Ayo, jangan. Sekarang saya mau tanya, Tuhan kita itu maha kuasa enggak? Ayo jawab dengan tegas, maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Bisa enggak dengan kemahakuasaannya dia memberkati kita tanpa kita utang bank? Ya udah, gampang sebetulnya. Ngapain kita pusing saudara-saudara? Jangan main logika. Makanya firman Tuhan pagi ini, kalau kita katakan jangan main logika, mungkin saudara berpikir, oh, ini khotbah apaan? Kita kan punya pikiran, kita kan punya otak, masa nggak boleh pakai otak? Saya bilang tidak. Selama Anda pakai otak dengan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan otak, saudara akan hancur. Percaya aja. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah utang. Ini banyak sekali yang WA saya, saudara. Saya bagaimana menghadapi begini? Bencilah hutang sedalam-dalamnya dulu. Percaya saja. Saya selalu punya analogi. Analogi saya begini. Kalau saya membenci si A itu pasti tidak akan mau dekat sama saya. Itu pasti. Setiap kali dekat saya cuekin, nggak saya ajak ngomong. Setiap kali dia dekat, saya buang muka. Emangnya dia suka terus sama saya? Tidak. Nah sekarang yang datang tuh bukan teman kita, tapi utang, saudara-saudara. Kita harus benci dalam-dalamnya. Nanti saudara pasti akan ditinggal lari sama utang. Tapi kalau kita terus-menerus, kita akan ada dalam sebuah lingkaran setan. Nggak akan pernah selesai. Ya, jadi kita mesti berhati-hati, saudara. Kalau dia janji, dia akan sibuk carikan caranya. Amin. Coba saya ajak saudara untuk kita baca satu ayat lagi. Mungkin saudara akan bertanya, lah terus kalau dia janji, kita harus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Artinya nggak ngapa-ngapain itu nggak ada urusan dengan problem itu. Kita harus diam saja, Pak. Saya jawab, ya. Diam saja. Mana bisa? Ya jadilah kamu dengan mana bisamu itu. Ayo kita baca. Kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 14. Ayat 14 sampai 15.
Ada yang bawa kitab suci pagi ini? Yang versi ILT, ayo baca dengan suara yang keras bareng sama saya. Buka ayatnya, saya tunggu sampai saudara menemukan. Shemot atau Keluaran 14, ayat 14 sampai 15. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu, yang versinya sama, ayo kita baca dengan suara keras, tanamkan itu di dalam hati. Ini menjadi satu rema yang luar biasa untuk saudara. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, mengapa engkau berteriak-teriak kepadaku? Bicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka maju terus. Enggak berhenti saudara. Maju terus. Saya yakin di antara kita pasti pernah punya masalah yang tidak bisa dilogikakan. Barangkali masih jalan sampai hari ini masalah itu. Tetapi ayo sekarang kita belajar untuk kita berusaha melalui kebenaran firman Tuhan, meyakini akan janji Tuhan. Karena kalau saudara akhirnya pakai logika, apalagi yang sekarang sedang marak itu masalah utang, saudara akan membuat sebuah pengalaman baru. Gali lubang, tutup lubang. Utang sini buat bayar sini. Ini nagih, utang lagi sini buat bayar sini. Logikanya main ya saudara. Dan orang berpikir akan selesai. Saya bilang tidak. Lubangmu makin dalam dan makin lebar, itu iya. Ngeri ya Bapak Ibu. Saya pernah di WA seseorang di mana dia hutang sama pinjaman online 4 juta. Berapa? 4 juta. Tetapi dia sudah membayar bunganya terus-terusan, sudah sampai 50 jutaan. Yang pokoknya enggak dibayar atau belum terbayar. Pada waktu dia terlambat 2 hari, wah, diteror habis-habisan. Saya tanya, kamu sudah bayar berapa? Sudah 50-an Pak. Utangnya berapa? 4 juta. Wih, kasihan amat. Dan kamu sedang dijelek-jelekan sekarang. Jangan dibayar. Ini saya loh, sikap saya saudara. Saya sudah membayar lebih dari pokoknya. Sudah mungkin 10 kali lipat lebih bukan? Masih dijelekkan. Oh, saya enggak tak bayar. Ribut-ribut sisan. Di kantor polisi boleh. Tapi mereka pasti enggak akan berani, saudara-saudara. Bayangin utang 4 juta, bayarnya sudah 50 juta, masih dimaki-maki, masih dijelekin hanya karena terlambat 2 hari. Cukup menakutkan, saudara. Itu menteror habis-habisan. Saya bilang kalau mereka sudah menggunakan kata-kata main ancaman, laporin aja polisi, nggak usah takut. Tapi biasanya mereka diajak ketemuan juga nggak berani, nggak mau, saudara-saudara. Ini kan parah. Jadi saya ini termasuk korban dikejar-kejar debt collector, saudara. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada yang telepon saya, ternyata saudara ikut kena blokir di waktu yang sama. Itu karena sikap saya tidak mau meladeni orang-orang yang seperti itu. Ya, mau utangnya saja saya tidak tahu, berapa jumlahnya juga nggak tahu, saya juga tidak pernah menyaksikan, kok saya yang dikejar-kejar, disuruh jadi debt collector, emangnya mau bayarin berapa sama saya? Enak aja saudara-saudara ya. Jadi ini saya perlu kasih tahu kepada saudara. Jadi kita harus diam saja. Kemudian kita baca juga di dalam kitab Yeremiyahu atau kitab Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Hatinya menyimpang dari Yahweh.
Ini cukup menakutkan, saudara-saudara. Nah, saya ingin ajak saudara sekalian, saudara dapat flyer ini enggak? Dapat flyer ini, ayo di zoom nih flyernya. Ya. Flyer ini adalah festival doa pagi. Kapan? Tanggal 1. Tanggal 1-nya kapan? Selasa ya. Ayo persiapkan saudara untuk ikut. Kita akan berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia, supaya negara dan bangsa ini menjadi negara yang kuat. Dan tentu saja saudara bisa menggerakkan hati Tuhan dalam doa pagi. Ini akan ditayangkan secara live, saudara-saudara. Daripada selimutan di rumah, lebih baik datang doa pagi. Amin. Tak promosikan nih doa paginya. Ya. Dulu ada jemaat yang setia doa pagi. Sekarang sudah pindah sayangnya ya, yaitu Kopoa. Saya sapa pagi ini, Shalom Kopoa. Saya yakin Kopoa pasti masih nonton saya. Sekarang doa paginya sudah berkembang dan saya bersyukur. Cuman sayangnya Kopoa sudah nggak mau lagi untuk tinggal di Magelang. Sekarang tinggalnya di Sidoarjo, di Jawa Timur sana, saudara. Saya tanya, ayo ke Magelang, udah aku pengen di sini saja kumpul sama anak-anak. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kerinduanmu sekarang sudah terwujud. Doa paginya sudah sangat banyak. Dan ini ada festival doa, pasti akan lebih banyak lagi. Bagi saudara yang ada di luar kota, bisa ikutin via live streaming. Doa bareng-bareng kami, saudara-saudara. Karena kita itu punya kekuatan tuh hanya dalam doa. Amen. Kita nggak bisa lagi pakai logika. Karena memang tidak bisa dilogikakan. Ya udah, jangan pakai logika, pakai doa, saudara-saudara. Ya. Jadi, saya ingin ayo gerakkan hati Tuhan dengan mengikuti live yang ada di luar kota, yang ada di Magelang, ayo datang. Saudara gerakkan hati Tuhan, karena Tuhan itu sangat senang dengan orang-orang yang mau menggerakkan hatinya. Saat ini saudara sedang menghadapi problem yang besar, jangan panik dan ketakutan. Apalagi sampai marah-marah, bantingin piring, bantingin tempat perabotan. Ada nggak ya yang seperti itu kalau ngamuk, saudara? Apa? Nggak di sini nggak ada, sedang duduk semua. Ya. Tapi kalau di rumah, kalau sudah ngamuk, wah itu kayak raksasa, saudara. Rumah berantakan kemana-mana. Saya pernah berkunjung ke salah satu jemaat, ketika suaminya sedang ngamuk, saya datang ke sana, yang saya lihat apa? Tempat tidurnya terbalik, kakinya di atas, kemudian di situ banyak piring yang pecah. Wah itu kayak gempa bumi itu rumah, saudara. Bener. Saya lihat, ya ampun, mejanya itu terbalik, kursinya terbalik, tempat tidurnya terbalik. Wah itu ada angkara murka yang luar biasa waktu itu. Suasana berantakan, kacau balau. Tapi saya cari suaminya, mana suaminya? Nggak ada di tempat, lari, saudara-saudara. Karena dia tahu saya mau datang, dia lari. Dan sore harinya dia pulang. Pulang sudah rapi. Ngamuk lagi nggak? Ngamuk, balik lagi, saudara. Lah nek saya bilang ojo dibenek, ke biarin aja berantakan, diemin. Yang seperti ini akan terima mujizat Tuhan? Terlalu kecil, terlalu jauh, saudara-saudara. Itu sudah energi negatif banget. Ya. Jadi jangan kalau marah, bantingin piring, bantingin barang-barang. Saya sempat ngomong gini, itu ya kalau suka bantingin gitu, beli piring kardus saja. Jadi sekali makan buang. Loh saya ngomong gini, masuk akal nggak kira-kira?
masuk akal lah, daripada dibantingin terus, gelasnya pakai gelas plastik. Ya. Mau dibanting sak kemengnya dia tidak akan rusak. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita berhadapan dengan masalah dan toh saudara tidak bisa berbuat apapun juga, lalu untuk apa takut? Lalu untuk apa panik? Untuk apa marah-marah? Padahal berkali-kali Tuhan berkata, jangan takut. Dan hari ini saya beritahu kepada saudara, jangan takut, masalahmu pasti selesai. Jangan nomor satu ngamuknya dulu, ya jangan saudara-saudara. Saudara akan bersalah di hadapan Tuhan. Justru kondisi yang seperti sekarang, kondisi yang sedang meledak-ledak emosinya, saudara masih ingat nggak sih kalau saya sering kali ngomong kondisi seperti itu adalah kondisi di mana alam roh itu terbuka. Daripada ngamuk hal-hal yang negatif, nubuatkan hal-hal yang besar, dan itu pasti terjadi. Karena apa? Karena alam rohnya terbuka, saudara-saudara. Lakukan ucapan-ucapan yang dahsyat, dan ucapan itu pasti terjadi. Pegang dada, katakan, hai jiwaku, tenang, ada Roh Kudus bersamamu. Amin, Bapak Ibu. Bagian kita, perhatikan nih kata-kata ini penting ya. Bagian kita untuk menunggu janji Tuhan. Yaitu apa? Menyerahkan apa yang kita punya. Yang tidak mungkin itu urusan Tuhan. Amin. Nah sekarang saya tunjukkan kasus yang kedua. Kasus pertama saya tutup. Akibat Sarah berpikir logika, terjadilah masalah sampai hari ini. Tetapi saudara, janji Tuhan tergenapi atau tidak? Tetap tergenapi. Dan Yitzhak lahir dari rahimnya Sarah yang sudah mati haid. Faktanya bisa kan, Tuhan Maha Kuasa kok. Jadi hari ini ketika saudara berhadapan dengan satu logika yang satu pemikiran yang nggak bisa dilogikakan, ingat saja kasus ini saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kadangkala logika kita yang mendominasi hidup kita. Sehingga yang terjadi ya cuma marah-marah, dan saudara nggak akan pernah bisa selesai. Jadi sekali lagi bagian kita untuk menunggu janji Tuhan. Lalu yang harus kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan, lakukan. Seberapa kita mampu. Saya tunjukkan kasus yang kedua, yaitu kasus Yeshua memberi makan 5.000 orang. Ayo kita baca ayatnya, saudara-saudara. 5 roti dan 2 ikan itu bagian kita. Urusan membagi itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata, berikan 5 roti dan 2 ikan itu kepadaku, itu urusan kita. Kita nyerahkan apa yang kita punya. Sekecil apapun yang kita punya, di tangan Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, terjadi multiplikasi. Akan terjadi lipat ganda. Ayo kita baca ayatnya, Markus 6. Oh ini saya salah nulis ini ya. Masa ini tulisannya beres itu, gambarnya Yeshua bawa roti, salah nulis itu saya. Ya. Ya udah, ini saja ya. Markus 6 ayat 35 sampai 44. Dan ketika waktu sudah menjadi larut, dengan mendekat kepadanya para muridnya berkata, tempat ini sunyi dan waktu sudah larut. Biarkanlah mereka pergi, agar ketika pergi ke sekeliling kampung-kampung dan desa-desa, mereka dapat membeli roti bagi mereka sendiri, sebab mereka tidak mempunyai apa yang dapat mereka makan.
Dan sambil menanggapi, dia berkata kepada mereka, kamu beri makanlah kepada mereka. Dan mereka berkata kepadanya, kalaupun pergi, dapatkah kami membeli roti 200 dinar dan memberi makan kepada mereka? Namun dia berkata kepada mereka, kamu memiliki berapa banyak roti? Pergilah dan periksalah. Dan setelah tahu, mereka berkata, 5 dan 2 ekor ikan. Perhatikan angka ini ya, 5 roti dan 2 ikan. Dan dia memerintahkan kepada mereka untuk semua duduk, kumpulan demi kumpulan di atas rumput hijau. Dan mereka duduk kelompok demi kelompok masing-masing 150. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit dia memberkati dan memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada para muridnya, supaya menyajikannya kepada mereka. Dia juga membagikan kedua ikan itu kepada semua orang, dan mereka semua makan dan dikenyangkan. Dan mereka mengumpulkan 12 keranjang penuh potongan-potongan roti dan ikan, dan mereka yang makan roti itu kira-kira ada 5.000 orang pria. Di sini ada angka-angka unik, angka-angka unik, dan yang sifatnya itu sebetulnya kode, saudara-saudara. Makanya saya akan menyampaikan hal ini dengan metode pola Ibrani. Ya, pakai metode pola Ibrani. Karena kalau enggak ya sudah, kita ngertinya cuma seperti itu. Tapi kalau pola Ibrani kita akan bisa lebih dalam kita ngerti, ya. Nah, tadi ada berapa orang pria di situ? 5.000 orang. Perhatikan ya, 5.000. Nah, sekarang perhatikan saudara-saudara. Ini ya, 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Saudara tahu enggak? 1.000, ya, 1.000 itu bahasa Ibraninya adalah elef. Kemarin kita sudah belajar bukan? Ini sengaja saya kasih tanda baca supaya saudara bisa ngerti. Tulisannya sama tapi bunyinya beda. Ya, elef itu artinya 1.000. Ya, tapi kalau alef itu artinya 1. Ini belum tak hapus. Ini 1 ya, alef itu 1. Tapi kalau elef itu 1.000. Tadi berapa ribu saudara? 5.000. Kalau saja jari kita mewakili elef atau 1.000 berarti 5 jari. Betul ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Alef itu nilainya 1. Tetapi menurut pola Ibrani, di balik huruf alef itu ada 3 huruf di sini. Huruf yod, huruf waw, huruf yod. Kalau dihitung huruf yod itu 10, angka gematrianya 10 ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, he, tet, yod. 10. Ya. 10. Sementara waw itu 6. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw. 6. Ya. 10, 6. Jumlahnya berapa? 26. Nah, sekarang saudara perhatikan. Tadi ada 5 ya, 5 alef ya. Berarti kalau 26 kali 5 jadi berapa? 130. Betul ya 130? 130. Saudara tahu 130 ini kalau saudara nulis bahasa Ibrani love and mercy jumlahnya 130 angka gematrianya. Tadi angka yang pertama berapa? 26. Angka gematria apa yang nilainya 26?
Ayo, saudara ingat nggak? Kalau Yahweh nilainya berapa? 26. Ya, Yesua juga 26. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Ya, sampai di sini sudah bisa nangkep nggak? Jadi kalau kita gandengkan, akhirnya akan menemukan sebuah kalimat bahwa 5 roti ini adalah berkat dari cinta dan belas kasihan Tuhan, belas kasihan Bapa Yahweh. Nyambung kan, saudara-saudara? Kira-kira sampai di sini paham nggak? Saudara bisa nangkep nggak ini apa yang saya katakan? Saya ulang lagi ya, sekali lagi ini supaya saudara bisa paham. Yang pertama, 1000 itu bahasa Ibrani-nya adalah elef. Ya, karena ini kan ya. Sementara alef itu 1, alef. Nah, kata alef itu terdiri dari 3 huruf yang tersembunyi, yaitu yod, waw, yod. Yang kalau dijumlah, yod itu 10, waw itu 6, yod itu 10, jumlahnya 26. Dan angka 26 itu adalah huruf Yahweh dan Yesua. Sampai di sini paham? Nah, sekarang ada 5 huruf alef. Berarti ada 5 kali 26 sama dengan 130. Nah, kalau saudara nulis kata love and mercy dalam bahasa Ibrani, maka akan ketemu angka gematria 130. Jadi 5.000 orang mendapatkan cinta dan belas kasihan Tuhan. Sekarang kita bayangkan bahwa 5.000 orang itu bayangkan itu diri kita. Ketika kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Masalahnya tinggal kita mau menyerahkan atau tidak beban kita. Saya jadi teringat sebuah ilustrasi. Ada seorang yang sedang membawa barang untuk dibawa ke pasar untuk dijual. Tukang sayur. Tukang sayur sedang jalan, mau jual barang ke pasar. Kemudian ada seorang yang membawa mobil pick up. Kasihan melihat si bapak-bapak tua yang membawa pikulan, membawa beban. Lalu pak sopirnya bilang, "Pak, bapak mau kemana?" "Mau ke pasar, mau jual ini loh sayur," gitu. "Naik aja ikut pickup saya pak, pickup saya kosong." "Waduh, nanti saya bayarnya bagaimana?" "Nggak usah bayar, ayo bapak silahkan naik." Nah, orang tua tadi naik, saudara. Tetapi pada waktu naik pikulannya masih dipikul terus. Sampai di pasar, pak sopir tanya, "Pak, kenapa tadi bapak kok bebannya bukan ditaruh tapi dipanggul? Bukankah itu malah bikin bapak capek?" Sang bapak tukang sayur berkata, "Kalau saya taruh kasihan pak, mobilnya berat. Jadi saya panggul terus saja." Maksud nggak ilustrasi ini, saudara? Ini sama kan seperti kita kadangkala. Ketika Tuhan bilang, "Ayo serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku." Tapi kita masih manggul kekhawatiran terus. Ngerti nggak saudara maksud saya ini? Dipanggul terus. Katanya diserahkan, kok isi khawatir? Yang jadi pertanyaan adalah, apakah dengan saudara khawatir, masalah selesai? Malah tambah masalah itu iya. Jadi ngapain khawatir? Kalau saya punya pemikiran, kalau saya sudah serahkan ya sudah. Apapun yang terjadi dia yang ngurusin. Kalau nanti hasilnya seperti ini bagaimana? Itu bukan urusan saya.
Pokoknya Tuhan suruh serahkan, ya sudah serahkan. Dan saya yakin saudara, kalau kita mau bertindak, meletakkan segala kekhawatiran kita, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang ambil alih segala beban dan masalah kita. Karena Yesua berkata bahwa marilah hai kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan bebanku adalah ringan. Saudara, saya ingin mengaplikasikan ayat-ayat ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Bahwa kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu selalu ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ini baru bicara masalah roti, sekarang ikan, saudara. Ikan nih. Ikan itu bahasa Ibraninya adalah dak. Dak, ya bukan dak, dak, saudara. Dak itu ikan. Dalet dan Gimel. Dalet itu memiliki nilai gematria 4, Gimel punya nilai gematria 3, jadi 4 plus 3 sama dengan 7. Sedangkan ikannya ada berapa? 2, berarti 7 kali 2 berapa? 14. Nah ini kalau pakai pola Ibrani, kita jadi ngerti, saudara. 14 ya. 14 ini sama dengan perbandingan 1 banding 4. Satunya itu bicara tentang the potential atau potensi, dan 4-nya adalah the expansion in time and space atau peluasan ruang dan waktu. Kalau ini digabung jadi satu, apa sih maksud kode ini, saudara-saudara? Kalau kita mau paham tentang hal seperti ini, artinya apa? Artinya ada satu potensi yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita tanpa batas dan waktu. Artinya anytime, kapanpun saudara dapatkan potensi yang besar dari Tuhan. Sampai di sini maksud? Ya. Dan 4 ini itu bicara tentang simple finger. Ini 4 kalau orang nulis, kan yang 4 jadi 1. Yang thumb itu sendiri, ya. Jadi ini bisa menggambarkan tentang kasih dari Bapa Yahweh yang diberikan kepada semua orang. Dan saya perlu kasih tahu bahwa kasih itu bukan cuma untuk mereka, tapi untuk saudara dan saya. Sekali lagi, bahasa Ibrani itu uniknya luar biasa, saudara. Saya sangat senang kalau melihat teks Ibrani. Saya akan berikan satu contoh lagi ya. Setelah itu nanti saya lanjut lagi. Ini bukti bahwa teks Ibrani itu unik. Saya ambil contoh misalnya ini. Ini bunyinya apa? Sheh. Sheh itu artinya domba, saudara. Sheha Elohim Hanusehatat haolam, itu domba ya. Sheha Elohim itu dombanya Tuhan. Nah sekarang saudara lihat, Sheh Shin itu nilainya 300, He nilainya 5, jadi berapa? 305. Sekarang saudara perhatikan, huruf He itu adalah perpaduan dari 2 huruf Dalet dan Yod. Daletnya itu 4, Yodnya 10 sama dengan 14. Jadi kalau Sin dan He ini digabung dengan pola seperti ini, maka jumlahnya adalah 314. Karena Sin 300, Dalet 4, He 10, jadi 314. Saudara sering lihat bukan? Ini apa ini? Mezuzah. Mezuzah ada tulisannya apa? Sin, Dalet, Yod, dibaca Shaddai. Jika kita menaruh huruf pi ini adalah untuk menghitung garis lingkaran, 2 pi r
Kata Shaddai menyatakan tentang luas lingkaran atau bulatan dalam pola Ibrani. Disebut Shaddai itu gambaran dari payudara wanita yang adalah Shaddai, bulat. Tuhan juga disebut sebagai El Shaddai, Yahweh yang maha kuasa, yang mencukupi segala kebutuhan kita, sama seperti seorang ibu yang menyusui bayinya, memberikan asupan sehingga bayi itu bisa kenyang. Karena Shaddai itu juga berbicara tentang payudara perempuan atau breast, saudara, yang akan memenuhi seluruh kebutuhan bayinya sehingga dia bisa makan dengan kenyang. Jadi selalu ada kaitannya, huruf Ibrani itu seperti ini. Saya kasih contoh yang terakhir. Ya, ini tulisan apa ini? Lamed, Het, Mem, Sofit. Bacanya apa? Lehem. Lehem itu artinya roti, saudara. Bet, lehem. Bet itu rumah, lehem itu roti. Sekarang saudara lihat. Lehem itu nilainya 78, Lamed itu 30, Het itu 8, Mem, Sofit 40. Di jumlah 78. Sekarang ini, Yayin. Yod, Yod, Nun, Sofit. Yayin ini nilainya 70. Apa itu yayin? Yayin adalah anggur, saudara. Jadi anggur itu bahasa Ibraninya adalah yayin. Yod, Yod, Nun. Yod itu 10, Yod 10, Nun 50, jumlahnya 70. Nah, saudara lihat. Ini ya, lehem plus yayin, jumlahnya berapa? 148 akan terbentuk Pesah, saudara. Pesah itu nilainya 148. Makanya kalau ada Pesah ada perjamuan roti dan anggur. Kok bisa cocok ya? Ya udah dari sononya, saudara. Kalau saya ditanya ya empuh, pokoknya dari sananya seperti itu. Inilah keunikan bahasa Ibrani. Paham ya Bapak Ibu? Ya, jadi ini sebagai perbandingan bahwa kalau kita mau mengikuti pola Ibrani, selalu semua nyambung. Orang di luar pola Ibrani, orang goyim, ngomongnya apa? Cocokmologi. Kenapa? Karena mereka nggak punya pemikiran begitu. Tapi kalau pola Ibrani, gayanya memang seperti itu. Anda suka ya syukur, nggak suka forget it. Gampang. Karena memang pola Ibrani itu seperti itu, sangat luar biasa. Nah, jadi sekarang saya punya pesan kepada saudara. Jangan kita panik, jangan kita marah-marah, jangan kita bantingin barang, ya. Jangan mudah kepahitan. Buat apa kita lakukan hal-hal yang negatif? Kemarin hari Rabu saya sudah tunjukkan kepada saudara, ada energi yang sifatnya tanah, ada energi yang sifatnya api, dan ada energi yang sifatnya air. Terserah saudara ada di posisi yang mana. Kalau saudara kurang paham, saudara bisa ulang kembali materi saya hari Rabu yang lalu. Jadi salurkan emosi saudara di posisi yang tepat, yaitu mempercayai pertolongan Tuhan pasti turun, apalagi Tuhan yang bikin janji, Tuhan pasti menggenapi. Dan hari ini saya mengatasnamakan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, tidak ada yang tidak terselesaikan di tangan Bapa Yahweh. Pasti selesai, saudara. Perkara Tuhan nanti mau pakai si A, si B, si C, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Bapa Yahweh. Yang terpenting harapan kita bukan kepada manusia, ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin supaya saudara benar-benar mengakui
Kalau saudara takut, biasakan pegang dada saudara. Katakan, Roh Kudus, tolong saya. Hai jiwaku, tenang. Ada Bapa Yahweh, ada Roh Kudus, ada malaikat-malaikatnya bersama dengan kita. Ayo bangkit. Begitu saudara. Paham? Ya. Tapi dalam posisi yang sering saya sebut adalah posisinya mindfulness, kesadaran penuh. Bagian kita untuk menunggu janji Tuhan, yaitu apa? Menyerahkan apa yang kita punya. Kita punyanya cuma 5 roti dan 2 ikan, itu sedikit. Tapi jangan seperti murid-murid berkata, mana bisa 5 roti dan 2 ikan, orangnya banyak. Apalagi kalau kita mau menghitung jumlah yang lebih luas lagi, itu kan 5.000 orang pria. Kalau wanitanya dihitung, kalau anak-anaknya dihitung, bisa 10.000 enggak? Bisa saja saudara. Jangan kita berpikir seperti murid-murid, mana bisa, pakainya logika. 5 roti dan 2 ikan dicuili oleh saupel-upel toh. Iya toh? Dan saya perlu kasih tahu, ikannya yang ada di keranjang itu, ikan yang sudah matang saudara-saudara. Ikan yang sudah ada bumbunya. Jadi ketika Yesus menengadah dan memberkati, begitu ikannya berlipat ganda, ikannya pun masih dalam posisi matang. Aneh enggak saudara? Luar biasa sekali bukan? Kayak sulapan saudara. Tapi itu sebuah fakta. Jadi ikan yang dilipat gandakan dibagi sampai punya sisa. Berapa sisanya? 12 bakul. Kenapa kok 12? Kenapa enggak 13? Kenapa enggak 8? Kok 12? Karena murid Yesua ada 12. Jadi masing-masing dapat 1 bakul. Itu karena apa? Karena murid-muridlah yang ikut bekerja membagi-bagi ikan. Sisanya 12 bakul, dan itu ikannya ikan goreng loh. Ya, ikan goreng. Jadi kalau ikan goreng, wah enak saudara-saudara. Saya bersyukur kemarin ada jemaat yang kasih ikan goreng, ya, ikan belanak. Wah itu enak ya, ikan belanak itu saya suka saudara-saudara. Jadi kita lihat ikan goreng itu bukan waktu dimultiplikasi ikannya mentah, enggak, mateng saudara. Kalau Yesua mau bikin pabrik roti bisa enggak? Bisa, dan saya yakin rotinya Yesua pasti enak banget. Ya. Mungkin pabrik roti terkenal di dunia ini kalah loh sama buatannya Yesua, saudara. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau kita perhatikan juga di ayat tadi, kita Markus yang kita baca ini, ya, di situ dikatakan apa? Dan ketika waktu sudah menjadi larut, dengan mendekat kepadanya para murid berkata, tempat ini sunyi. Dan waktu sudah larut, biarkan mereka pergi, agar ketika pergi ke sekeliling kampung-kampung dan desa-desa mereka dapat membeli roti bagi mereka sendiri. Wah, ini pikiran yang praktis saudara. Sebetulnya apa yang dikatakan murid-murid ini masuk logika enggak? Iya, masuk logika saudara. Daripada pusing-pusing, Tuhan ini waktu sudah gelap. Dan waktu gelap itu seharusnya mereka mau ngapain? Kita tentu tahu bahwa orang Yahudi itu punya pola doa. Kalau sudah agak repet-repet itu mereka akan masuk dalam doa yang dikenal dengan doa ma'arif. Ya, ma'arif. Makanya kalau diarabkan mahrib gitu ya. Itu bahasa Ibrani ma'arif, saudara. Itu doa malam, saudara. Mereka berdoa. Tetapi murid-murid menyuruh pergi. Terus suruh aja pulang. Biarin mereka beli makanan di luar. Praktis bukan? Tetapi di luar dugaan.
Ketika gaya berpikir praktis ini dimunculkan, Yesua ngomong, kamu beri makan sama mereka. Panik apa tidak, saudara? Logika suruh pulang itu hancur semua. Panik dia. Lalu si Petrus mengatakan, kalaupun pergi, dapatkah kami membeli 200 dinar dan memberi makan kepada mereka? Namun dia berkata kepada mereka, kamu memiliki berapa banyak roti? Bingung kan? Ayo, mau ngomong apa sekarang? Tuhan bilang, beri kamu mereka makan. Dan saya agak heran ya, dengan murid-murid, dari mana mereka menemukan ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Ya, kenapa kok mereka bisa menemukan? Jadi gaya berpikir saya begini, mungkin mereka bikin rapat kecil-kecilan. Andreas, kamu coba lihat sana po, kamu lihat sana, ya coba kita lihat ada yang bawa makanan enggak? Mereka ribut, sibuk tadi, ada yang bawa makanan enggak? Ada anak muda yang, ini saya punya 5 roti dan 2 ikan. Dia bilang, guru, ada 5 roti dan 2 ikan. Bawa ke sini. Bayangin 5 roti dan 2 ikan. Jumlah audiens itu sekitar 10 ribuan, saudara. Dipikir secara logika juga nggak masuk akal. Makanya yang tidak masuk akal, ya jangan pakai akal, saudara. Tetapi percaya saja bahwa mujizat itu pasti terjadi. Sekali lagi saya katakan, siapapun saudara yang ada di sini, siapapun saudara yang mengikuti streaming saya, saat saudara menghadapi kemustahilan hari ini, saya kasih tahu, mujizat Bapa Yahweh pasti terjadi dalam hidup saudara. Pasti itu. Ya, boleh beri tepuk tangan. Ketika kita sedang menunggu sesuatu yang besar, kelak saudara akan tahu. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap diam sampai adanya tarikan-tarikan yang saya percaya itu akan membawa kita masuk dalam lingkaran mujizat. Kalau saudara sudah ada dalam lingkaran mujizat, apapun yang saudara pikirkan itu pasti terjadi. Saya akan bacakan untuk saudara di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 37 ayat 4 sampai 5. Ini saya sangat tertarik ayat ini, saudara. Karena di ayat ini dikatakan apa? Nikmatilah dirimu pada Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu apa, saudara? Keinginan hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Saya pernah mendengar ada seorang pendeta yang berkhotbah begini, Tuhan itu akan memberkati bukan keinginan hatimu, tetapi kebutuhanmu. Saya katakan tidak. Keinginan kita pun Tuhan berkati, saudara. Apalagi kalau saudara membaca Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi keinginan itu pun boleh kita utarakan kepada Tuhan. Karena ayatnya pun berkata, nikmatilah dirimu pada Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Bukan cuman kebutuhan, tapi keinginan. Dan saya percaya ayat ini, saudara. Kalau saya coba untuk melihat di dalam teks berbahasa Inggris, kata nikmatilah dirimu pada Yahweh, di sana tertulis kata enjoy God. Nikmati Tuhan. Pikiran hanya senang-senang dengan Tuhan, bukan dengan masalah. Ini kunci rahasianya di sini. Sekali lagi,
Pikiran hanya senang-senang dengan Tuhan, bukan masalah. Banyak orang yang ketika dia bermasalah, pikirannya tidak senang-senang kepada Tuhan, tetapi kepada masalah. Sehingga dibalik konsepnya. Kenapa kok kamu tidak datang ibadah ke Kehilat? Oke masalah itu kan biasa. Orang Magelang kan begitu ya, saudara-saudara. Ayo datang lagi. Oke masalah Lo oke masalah itu harus dekat sama Tuhan, bukannya jauh dari Tuhan. Emang yang menyelesaikan masalah itu Tuhan apa logikamu? Kalau kamu ingin pertolongan dari Tuhan, ya ibadah. Emangnya dengan ibadah 2 jam atau sebutlah paling lama 3 jam, saudara mengalami kerugian? Enggak kan? Tapi kenapa jawabannya oke masalah Ayo, kenapa kok seperti itu? Ini kan membalik firman, betul nggak saudara? Firman Tuhan katakan enjoy God, ya. Bersukacita di dalam Tuhan, bersenang-senang di dalam Tuhan. Jadi ketika kita menghampiri Tuhan, apa yang bisa kamu nikmati? Nikmat mana kira-kira? Ibadah di rumah atau ibadah di Kehilat? Ya. Jadi kita perlu ikutin firman Tuhan, saudara. Ingat, sekarang NWO itu sedang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan apa? Sebab 1 hari di pelataranmu adalah lebih baik dari 1000 hari. Aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu bait Elohimmu daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Saya sampai hari ini masih heran melihat ada pendeta yang masih ketakutan tidak berani buka ibadah. Dia bilang, wah bahaya Pak, ada corona katanya. Kasihan amat deh, harusnya pendeta itu ngajari jemaat untuk fight menghadapi tantangan. Kok ini malah ketakutan saudara. Bahkan ada seorang teman yang ingin ibadah secara offline, malah dihambat sama gembalanya. Ketika mau ditemuin, gembalanya bilang, jangan ketemu, kamu karantina dulu 15 hari. Wes, ora usah bicara iman deh ke pendeta macam kayak gitu, saudara. Orang yang seperti ini mau bicara iman, nol. Kenapa mesti takut? Kita ini 50 triliun sel, dan di dalam diri kita itu ada tentara-tentara yang bisa menghancurkan virus apapun. Ya, ya boleh beri tepuk tangan, saudara. Saya ngurusin orang banyak yang katanya mati karena corona, saya ngurusin. Saya ngurusin dari luar kota. Saya juga ngurusin apapun, bahkan saya nggak pernah pakai masker. Nanti saya salah lagi ngomong begini. Ya, tapi saya buktikan di dalam diriku ada kekebalan Tuhan yang luar biasa, gitu loh. Buktinya sampai hari ini saya nggak mati-mati. Jadi orang itu dipaksa untuk ketakutan, saya yang berani disalahkan. Lucu bukan? Roh apa ini sebetulnya, saudara? Makanya saya jadi ingat khotbahnya Irwan pagi. Bisa jadi orang salaman tuh nggak ada yang tahu, lawang ditutup. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa kita ketakutan, saudara? Lah orang yang berani dipaksa untuk takut, ya lucu. Sing berani disalahke, di mana imannya, saudara? Sorry saja, ini saya kalau ngomong seperti emosi saya kuat, saudara. Kenapa? Karena saya tahu di dalam diri saya itu ada imunitas yang luar biasa. Ketika engkau ditakut-takuti, imunitas saudara itu seperti orang kena AIDS, hilang semua. Jangan heran kalau saudara mati. Ya. Karena ketakutan sedikit, maka posisimu seperti orang kena AIDS. Itu loh.
Jadi saya sampaikan ini karena saya gembala. Saya harus berani ngajarin jemaat yang benar sesuai firman Tuhan, saudara-saudara. Amin. Nanti kalau saya ngomong geladrah lagi, di take down lagi video saya. Jadi saya berhenti sampai di sini ngomongnya. Ya, karena saya sedang terus diincar oleh mereka, ya. Ngomong sedikit sensitif diblokir. Sudah banyak video saya yang dihapus oleh YouTube, saudara. Jadi saya katakan ini, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu kita harus tahu firman itu lebih tinggi dari segala-galanya. Haleluya. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu saat hari mulai petang. Jadi suasana sudah gelap. Saatnya doa ma'arif. Tetapi melihat orang-orang kalau disuruh pulang berbahaya. Karena mereka sudah kelaparan, saudara. Kan saudara lihat di ayat 36 itu dikatakan, suruh mereka pergi supaya beli makanan di desa. Tapi Yesua katakan apa? Kamu yang harus memberi makan. Panik kan sekarang? Gunakan apa yang saudara miliki sekecil apapun untuk meraih hal-hal yang besar. Jangan lihat berapa banyak orangnya. Sekarang fokus kepada banyaknya orang yang akan mendapatkan mujizat. Kalau saudara melihat banyaknya orang, saudara panik, saudara. Tapi melihat banyaknya mujizat. Saya selalu membahasakannya begini. Kalau saya banyak hambatan, berarti saya akan memiliki kesaksian yang sangat indah. Itu prinsip saya. Ya. Ketika Yesus berkata, berilah mereka makan, artinya kamu harus memberi. Logika orang yang memberi adalah orang yang berlimpah. Amin. Ketika engkau hidup dalam kekurangan saat ini, saya katakan, percayalah, engkau akan dijadikan orang yang memiliki hidup berkelimpahan, sehingga engkau bisa memberi orang lain. Haleluya. Yakini itu, saudara-saudara. Yakini. Mereka disuruh berkelompok-kelompok. Artinya apa? Adanya kesehatian, bukan terpencar-pencar. Seperti sekarang terpencar-pencar, saudara. Pendeta enjoy ibadah online. Loh, kalau saya ditanya, Pak Lukas enjoy enggak kalau ibadah online? Oh, enjoy. Enggak perlu saya harus bangun pagi-pagi, saya bikin aja ibadah sore, paginya tinggal di live. Tapi apakah itu Tuhan yang mau seperti itu? Tidak. Tuhan mau kita kumpul bersama. Amin. Tuhan mau kita kumpul bersama. Karena Tuhan ingin kita bersama-sama ada dalam lingkaran kasih Bapa. Saya harus menyampaikan ini, Bapak Ibu. Terlepas Anda setuju atau tidak, itu terserah. Tapi yang saya yakini, Tuhan ingin kita kumpul bersama. Tapi NWO berusaha untuk memisahkan. Gitu. Pernah nggak saudara merenung bahwa ikan yang diberikan itu bukan ikan mentah, tapi ikan yang sudah matang, sudah ada bumbunya, tinggal menikmati. Kalau dipikir logika mana bisa, saudara? Nggak bisa. Jangan pernah menilai masalah saudara berdasarkan kemampuan yang saudara miliki. Perhatikan kata-kata saya. Jangan pernah menilai masalah saudara berdasarkan kemampuan yang saudara miliki. Kalau saudara memiliki kemampuan kecil, saudara berpikir aku kecil, jadilah seperti yang kau pikirkan. Tapi kalau saudara yakin bahwa masalahku besar, kekuatanku juga lebih besar,
karena aku tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Itu pun terjadi dalam hidup saudara. Kata-kata iman itu memang nggak nyaman didengar di telinga bagi orang yang tidak punya iman. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tempatkan dirimu pada posisi bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Pernahkah saudara mempertimbangkan mengapa Yesua bahkan menggunakan anak laki-laki ini? Jadi satu-satunya di antara kerumunan mereka dengan anak laki-laki tadi yang ngasih 5 roti dan 2 ikan, mereka apa adanya saudara. Mungkin anak laki-laki itu dikasih makan sama ibunya, bukan? Kamu mau dengerin khotbah Yesua, tak kasih bekal ya nak, ini. Tapi bekal itu diserahkan semua sama Tuhan. Ini artinya apa? Anak itu total menyerahkannya kepada Tuhan. Ketika dia serahkan kepada Tuhan, dia punya enggak? Enggak punya. Berani enggak kita menyerahkan segala potensi kemampuan kita sekecil apapun ke dalam tangan kasih-Nya, dan dia sanggup membuat multiplikasi dari ketidakmampuanmu menjadi sesuatu yang sangat besar, bahkan berkelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika anak itu menyerahkan secara fisik, dia sudah nggak punya lagi 5 roti dan ikan, nggak punya. Tapi dia percaya di tangan Bapak Yahweh 5 roti dan 2 ikan bisa memenuhi kebutuhan sekian banyak orang. Itu dahsyat sekali saudara. Dan itu perlu diterapkan dalam hidup kita. Makanya saya katakan mujizat Bapak Yahweh tidak bisa dihalangi dengan corona, nggak bisa. Banyak orang, Pak, tapi kan ini corona. Oh gitu ya. Ya sudah, matilah kau dengan coronamu. Nggak nyaman bukan kata-kata saya, saudara? Tapi kalau kita yakin Tuhan tidak peduli mau ada corona, mau ada koroni, nggak peduli. Sekali dia kasih mujizat, dia pasti kasih mujizat untuk saudara. Saudara mesti cek ini, spiritnya seperti apa. Kedatangan Tuhan itu sudah hampir, saudara. Jangan kita main-main, yakini saja. Justru dalam kondisi seperti ini, Tuhan itu hendak pamer sama setan bahwa aku sanggup memberkati manusia sekalipun kondisi dunia sedang krisis, tapi kita tidak akan krisis. Yakini itu, saudara. Makanya jangan main logika, nggak jalan, saudara. Kondisi seperti sekarang tidak bisa jalan kalau main logika. Ya. Saya lanjut, Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus menempatkan sama seperti Mose ditegur oleh Bapak Yahweh ketika berada di lautan Kolsom. Orang ribut panik, Musa ikut panik. Tuhan katakan, mengapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Angkat tongkatmu dan belah lautan Kolsom. Dan fakta terjadi, lautan Kolsom itu terbelah. Dan itu belahannya bukan satu, saudara. Kalau saudara lihat di dalam kitab Yaser, saudara akan temukan bahwa lautan Kolsom itu dibelah menjadi 12. Itu sama seperti 12 suku Israel. Kalau cuma satu, main logika akan berkata, oh pada waktu itu terjadi angin yang besar sehingga terbelah lautnya. Main logika. Tapi kalau 12 belahan, dilogikakan itu tidak jalan, saudara. Makanya saya katakan, kitab suci kita itu banyak kisah-kisah yang tidak bisa dilogikakan. Termasuk Yesua jalan di atas air, Petrus bisa jalan di atas air. Nggak bisa masuk logika, saudara. Jadi hari ini, tetapkan hatimu. Jikalau hari ini engkau sedang punya masalah dan beban berat yang luar biasa, yakini bahwa masalahmu pasti selesai, bahkan lebih hebat dari apa yang bisa engkau pikirkan. Sukses besar untuk saudara.
Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah mujizat-mujizat Bapak Yahweh terjadi dalam hidup kami sampai seumur hidup kami, sampai Engkau panggil kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Eli Sandi Pamungkas dengan Tania Rizky Francisca, keponakan dari Bapak Yanto, pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 11 siang di Kehilat. Kami mengundang saudara untuk datang dalam festival doa pagi dengan tema Save Indonesia pada hari Selasa 1 Juni 2021 pukul 5 pagi di Kehilat. Mohon dukungan doa bagi anak-anak SD, SMP, SMA, atau SMK yang akan menghadapi PAS penilaian akhir semester pada 31 Mei sampai 5 Juni 2021. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan saya akan bacakan untuk pengumuman tambahan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Yang terkasih Bapak Ibu Gembala Lukas Sutrisno dan keluarga besar Kehilat Aleph Tau. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, kasih dan bimbingan, serta dukungan moral dan material sejak Bapak almarhum Timotius Bambang Haryanto dipanggil pulang ke rumah Bapak Yahweh di Samaim. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Bapak Yahweh memberkati keluarga Gito Orpah. Sekarang kita akan dengar pengumuman berikutnya. Mohon dukungan doa untuk Mbak Nur atau mamahnya Chandra David. Ada gejala penyumbatan, buat bicara sudah agak cedal. Sekarang mondok di Harapan di ruang cendana. Kita juga akan berdoa untuk Ibu Gadiono yang kemarin operasi dan ada benjolan di leher dan sudah menjalaninya. Kita doakan supaya Bapak Yahweh memberikan kesehatan yang sempurna. Saya percaya selama kita mengandalkan Tuhan, maka Bapak Yahweh akan memberkati kita. Kita juga perlu berdoa untuk beberapa orang, yaitu untuk Pak Untung dan untuk kedua anak dari Ibu Vera yang di Fakultas Kedokteran, supaya Tuhan membuat kedua anak ini sukses. Mari kita akan tunduk kepala, sekaligus kita tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Saya berdoa sebelum pulang untuk yang pertama Ibu Ani Gadiono. Tuhan, Engkau akan tolong berikan kesehatan yang sempurna. Kalau saat ini beliau sudah menjalani operasi dengan baik, Engkau yang akan memulihkan kondisi kesehatannya sehingga dia bisa sembuh secara sempurna. Demikian juga untuk Mbak Nur, mamahnya Chandra David, yang ada gejala penyumbatan, karena saat ini berbicara sudah mulai agak susah. Tuhan tolong supaya Engkau memberikan kesembuhan kepadanya.
Dari tempat ini kami tolak segala sakit penyakit di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami juga berdoa untuk kesehatan kekasih kami, yaitu Kohbowa. Kami bersyukur kalau saat ini masih terus mengikuti live streaming, sekalipun kami memiliki jarak yang jauh. Bapa Yahweh memberkati Kohbowa, beri kesehatan yang sempurna, lindungi seluruh keluarganya. Kami juga berdoa untuk anak-anak dari Ibu Vera yang saat ini ada di Fakultas Kedokteran, yaitu Alexander Ardito dan Alessandrina Janisa. Bapa Yahweh memberikan pertolongan untuk Dito dan Sandrina. Bapa Yahweh memberikan kesuksesan untuk kedua anak ini. Kami percaya Bapa Yahweh memberkati. Begitu juga dengan Pak Untung yang akan mengikuti ujian. Tuhan tolong supaya Bapa Yahweh memberkati, sehingga pekerjaan Pak Untung betul-betul Engkau buat berhasil, sukses, dan Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Iye farehe Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rotsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotsa. Baruk atapaer ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan